Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Kita akan mulai lagi di episode podcast Amalia. Kali ini saya nggak sendiri ya teman-teman. Saya sudah bersama Mas Latif. Apa kabar Mas Latif? Alhamdulillah, Baik, sehat ya. walafiat, Wih, insya mantap. Allah. Semoga sehat selalu. Mas Riko gimana sehat? Sehat Mas, alhamdulillah. Sehat, Ini sehat. kita syuting jam 4 sore tapi suaranya masih kenceng nih semangatnya Iya. nih. Saya jadi ke pada bawah nih. asar. Jadi pada asar tuh semangatnya baru diricas. Betul. Jadi jangan malah lemas ya Mas, tapi memang Yes. harus semangat di Betul. jam-jam segini. Iya. Oke, Mas Latif, ini kita pertama banget nih, ya kan, baru ketemu padahal kantor kita ternyata cuma berseberang-seberangan ya. Saya di Betul. Masjid Astra, Mas Latif ada di Amdi Gedung B Gedung ya, B, Gedung B gitu. Nah, kenal Masjid Astra dari tahun berapa, Mas? Kenal Masjid Astra 2005. 2005. 20 tahun yang lalu hampir. Saya nggak bilang saya masih sekolah ya, Mas. Iya, iya. 2005 ya. Betul. Oke. Jadi udah dari 2005 menjadi bagian atau udah familiar dengan Masjid Asra gitu ya. Kalau bagiannya hanya bagian sebagai jamaah 2005 karena saya masuk kantor, masuk Astra di Amdi, di komplek Amdi itu sejak 2005. Sejak 2005 Jadi kalau ya. sudah pasti 2005 kalau sholat itu kalau nggak di musola ya di Masjid Astra. Tapi ya diusahakan kalau zuhur biasa coba langsung ke Masjid Astra. Masjid Astra. Oh, Betul. oke. Tahun 2005. Nah, sebenarnya Mas Latif dulu kalau misalnya ditarik agak ke belakang lagi gitu ya, Mas. Asal dari mana, Mas? Dari Jakarta atau Saya asli Tangerang, lahir Tangerang, besar di Tangerang, dan sampai sekarang saya masih di Tangerang. Masih di Tangerang Masih ya? di Tangerang. Oh. Jadi bolak-balik Sunter Tangerang. Jadi lumayan jauh sih memang. jadi dari Tangerang. Sekolah juga di sana berarti ya, Mas? Sekolah di Tangerang, betul. Pertama kali ketemu Astranya itu sendiri? Bertemu Pas di mana tuh? setiap orang rasanya kenal dengan Astra. Dan salah satu di zaman saya ketika 2005 itu salah satu perusahaan idaman. Jadi kalau memang cari perusahaan salah satu yang wajib di-apply itu adalah Astra. Astra ya. Ya, jadi akhirnya dulu ketika lulus pertama kali kuliah langsung lempar lamaran, beberapa lamaran, akhirnya dipanggillah di Astra, proses, alhamdulillah diterima di Astra. Itu masih di company yang sama berarti ya, Mas? Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Saya alhamdulillah 2005 masuk Astra. Nanti insya Allah November tanggal 14 itu adalah 20 tahun saya, Mas Riko. 20 tahun saya di Astra 2005, insya Allah nanti November ya. Jadi belum pernah pindah dari Astra, alhamdulillah. Dan seingat saya tidak pernah sekalipun juga melempar lamaran keluar selain Astra. Jadi selama 20 tahun nggak pernah ngelamar keluar juga. Kalaupun ditawarin ya sering kali memang. Kalau di Astra kan tantangannya begitu. Sudah masuk Astra banyak company-company yang berusaha untuk nawarin ketika mereka lihat di LinkedIn atau di tempat-tempat yang mereka cari talent ya biasa nyari di Astra. Seperti itu, Mas. Apa yang dirasain selama di Astra kan gede ya, Mas? Maksudnya keluarga besar grup Asranya itu kan juga banyak gitu kan. Apa yang dirasain sehingga sampai 20 tahun dan terus berlangsung nih, terus berlanjut, Mas? Ya. Yang jelas begini, ketika pertama kali masuk Astra ya sudah, kakak saya waktu itu bilang, udah ya di Astra lu sampai pensiun ya. Ya bismillah, saya bilang, saya tidak janji juga tidak juga punya rencana apa-apa ya. Sudah jalani saja sebaik mungkin di Astra. Tapi toh sampai sekarang saya tidak ada alasan untuk keluar dari Astra sebenarnya. Apa yang membuat saya keluar dari Astra? Bahkan sering-sering teman-teman bilang, kenapa sih lu masih tetap bertahan di Astra? Jawaban saya selalu 3. Minimal, ini saya juga ambil dari salah seorang tokoh saat itu bilang, kalau cari pekerjaan minimal harus memenuhi 3 hal. Dan itu saya agree dengan itu. Apa yang membuat saya tetap bertahan dan ketika memilih pekerjaan, Astra itu menawarkan bagi saya 3 value yang saya pegang. Pertama, perusahaan itu bisa menafkahi saya. Nah, ini menarik. Menafkahi itu sampai sebatas mana? Saya dapat pesan dulu ketika hari pertama saya bekerja, Tif, kamu cari apa di Astra? Atasan saya bilang begitu. Kalau kamu cari kaya di Astra, orang Astra kalau cari kaya kamu mendingan keluar. Cari di luar mungkin bisa lebih cepat tuh untuk jadi kaya, jadi pengusaha dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu cari cukup, insya Allah di Astra bisa. Waktu itu saya bilang, yang penting ya menafkahi, Pak. Saya bisa hidup layak. Oke, kalau hidup layak insya Allah Astra bisa. Jadi perusahaan ini sampai sekarang Astra, saya bisa mencari nafkah di sini. Yang kedua adalah
pilihan saya adalah memilih perusahaan ini memberikan saya ruang untuk berkembang. Waduh, Nah, ini menarik nih. Yang lebih berharga gitu ya. Betul. Kalau kita lihat misalkan berkembang, apa yang berkembang? Misalnya di Astra sudah selalu dikembangkan. Saya ikut training, kemudian di training, kemudian banyak pengembangan, banyak juga pelatihan, termasuk juga seminar-seminar, banyak juga kita forum-forum belajar, misalnya di Library Astra atau di sini pun di Masjid Astra selalu ada kajian rutin. Nah, itu berkembang itu adalah salah satu bagian yang menurut saya ini sangat blessing sekali kita berada di Astra. Dan yang ketiga adalah perusahaan ini memberikan saya ruang untuk berkontribusi secara sosial dan juga spiritual. Nah, itulah pada akhirnya saya bergabung di Astra, ternyata saya masih diberikan kesempatan untuk misalnya sharing di AMDI misalnya ketika ABMP, AFMP, dan itu memberikan ruang buat kita, termasuk kita diberikan banyak ruang. Ini podcast ini pun adalah ruang untuk berkontribusi secara sosial dan secara spiritual. Kita diberikan ruang yang sangat luar biasa oleh Astra, difasilitasi untuk ibadah tanpa ada halangan. Sampai sekarang pun saya rasa Astra tidak pernah sekalipun saya mengalami dilarang-larang untuk beribadah, bahkan disupport. Nah, 3 hal ini yang sampai sekarang saya dapati di Astra memenuhi hasrat saya untuk bekerja. Dan tidak ada alasan bagi saya, karena 3 alasan terpenuhi ya sudah, tidak ada alasan untuk keluar dari Astra. Cari apa lagi ya, betul. Mas, karena memang ruang untuk berkembang itu, apalagi kalau ditarik 20 tahun lalu, berarti kan Mas Latif masih muda ya, maksudnya masih potensi masih banyak gitu yang harus bisa dikembangkan, sehingga ruang tumbuh itu jadi ya mungkin standarnya bukan rupiah kali Mas ya pada saat itu ya, sampai sekarang ya gitu. Nah, coba saya akan sedikit tarik dengan ini Mas, tema khusus yang akan kita bahas gitu ya. 20 tahun berkarir gitu ya, berarti kan memang harus ada keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan gitu, atau kalau anak-anak sekarang kan sebutnya kan work life balance gitu. Balance. Saya nggak mau tanya dulu secara by definition gitu ya, tapi emang perlu Mas work life balance itu sejauh apa urgensinya gitu? Oke. Gimana Mas? Ini menarik nih, pertanyaannya berat-berat. Padahal baru masuk ya. Oke, baru masuk. Seberapa perlu work life balance? Saya coba tarik dulu ke filosofi. Hidup ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sudut pandang saya pribadi minimal adalah dengan keseimbangan. Misalnya Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada wanita, ada pria, kemudian termasuk ada besar, ada kecil dan lain sebagainya. Termasuk dalam segala macam dalam dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Likulli syai'in khalaqnahu biqadarin. Dalam Al-Qamar seperti itu. Jadi segala sesuatu itu benar-benar diciptakan sesuai dengan qadar, takdir dan terstruktur secara keseluruhan. Nah, bahkan kalau kita masuk ke surat Al-Mulk gitu, kita nyebutnya tabarak gitu ya. Itu menarik gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian di situ diciptakan mati dan sebagainya untuk menguji. Dan ternyata di dalamnya juga ada khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh kesempurnaan. Kalau dibilang kesempurnaan, bahkan Allah menantang, cari sesuatu yang tidak sempurna. Kemudian cari lagi sekali lagi, kalau kamu tidak yakin, temukan itu. Dan kamu tidak akan menemukan sesuatu yang tidak sempurna. Artinya Allah telah menciptakan dengan keseimbangan. Nah, ketika kita merusak keseimbangan itu dalam konsep lebih luas lagi, maka kita akan mengalami unbalance. Begitu unbalance, maka kita akan mengalami ketidaknyamanan. Minimal tidak nyaman deh. Duduk ketika kita tidak seimbang, tidak nyaman. Berdiri tidak seimbang, tidak nyaman. Ini sejauh mana semakin menyimpang dari keseimbangan, maka semakin besar kemungkinan kita untuk merasakan ketidaknyamanan. Bahkan ketidaksehatan, bahkan mungkin sesuatu yang membahayakan. Maka kalau toh misalkan hidup kita tidak seimbang, misalnya bekerja terlalu berat, nanti sakit. Karena tubuh akan mencari keseimbangan nih. Misalkan Mas Riko deh, minum susu sehat tidak? Sehat. Kalau minum susunya 2 liter sekaligus, jadi tidak sehat. Karena begitu ada sesuatu yang berlebihan atau sangat kurang, maka tubuh akan memberikan sinyal ini nggak sehat.
ini nggak bagus, ini nggak balance. Tubuh kita punya sinyal sendiri untuk itu, untuk punya keseimbangan. Sehingga dalam setiap konsep saya melihat segala sesuatu tuh harus seimbang, minimal tidak lari dari kodratnya. Jadi kalau saya melihat work-life balance ataupun balancing dalam kehidupan itu adalah sunatullah, sesuatu yang tidak lepas dari hukum alam. Kalau sunatullah kita terjemahkan hukum alam lah ya. Hukum alam yang seimbang mengganggu keseimbangan, ya kita pasti akan ada ketidaknyamanan, minimal ketidaknyamanan lah. Kira-kira itu, Mas. Jadi sehingga memang keseimbangan itu perlu, karena kalau misal tidak ada keseimbangan dalam kehidupan kita gitu ya, kerja terus gitu ya, gitu tanpa istirahat juga akan menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan mungkin bisa sakit, bisa apa gitu. Betul. Ya Mas ya gitu ya. Nah, work life balance yang mungkin mudah gitu, karena yang kita tahu ya Mas, kalau di Astra itu kan kerjaan kan lumayan full ya gitu ya. Dan tidak pernah selesai kerjaan. Nah, membalancekannya itu dengan apa Mas gitu yang bisa kita lakukan gitu, gimana Mas? Oke. Nah, bekerja itu satu sisi adalah betul, kita dituntut untuk mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Cukup nggak dengan baik? Harus lebih baik lagi. Bahkan kalau dalam PDCA Circle, dalam Kaizen, kalau salah minggu lalu sempat ada bahasan Kaizen ya dengan salah satu pemateri Pak Ahmad Samulo kalau salah. Dan menarik adalah terus itu circle itu tidak akan pernah berhenti dan akan seperti itu. Nah pertanyaannya sampai sejauh mana atau seperti apa sih membalancingnya atau seperti apa balancingnya? Nah kalau kita bagi adalah pertama adalah bekerja, kita gunakan apa? Seluruh otak kita. Tetapi apakah cukup hanya dengan otak? Oh tidak, kita gunakan apa? Keseimbangan secara emosional. Emosional itu apa? Bekerja itu tidak hanya sekedar mencapai target secara misalnya hal yang sifatnya angka. Tetapi ada sifatnya apa? Oh sifatnya kebersamaan. Anda capai target sendiri tapi tim hancur juga tidak bisa seperti itu. Jadi artinya apa? Akhirnya dalam mencapai sebuah target, dalam mencapai sebuah pencapaian, maka harus ada keseimbangan apa? Hubungan dengan orang lain harus baik, kerjasama harus baik. Kemudian ketika mencapai pencapaian itu didukung oleh aktivitas yang oke gitu. Fondasinya kuat, tidak istilahnya apa? Kalau kita bilang tidak menghilang atas integritas. Begitu capai target tapi keseimbangan integritasnya nggak ada, maka apa yang terjadi? Nanti seperti menara yang suatu saat bisa gampang runtuh tuh. Sehingga ketika kita mencapai sesuatu harus seimbang dari sisi itu. Pencapaian harus seimbang, termasuk mengerjakannya pun demikian. Bekerja terus tanpa istirahat juga salah. Nanti apa? Nanti akhirnya kecapean bukannya akan maksimal, malah tidak maksimal. Iya. Produktivitasnya malah turun Mas ya. Betul. Atau kalau misal saya masukin tema lagi tentang self reward, itu tahu apakah bisa dibilang bagian dari keseimbangan juga Mas atau gimana Mas? Yes, kalau lebih dalam lagi misalnya kalau kita tarik nih kehidupan kita secara keseluruhan ya, tidak hanya sekedar saat bekerja ya. Kalau bekerja kan tadi capai target tapi jangan melupakan hubungan dengan tim, kekompakan tim, integritas, tidak hanya sekedar mencapai satu titik gitu ya. Lebih lanjut lagi adalah pertama, bekerja itu bagus tapi harus ingat istirahat. Harus ingat di rumah kita punya kehidupan. Apa itu? Keluarga. Betul. Jadi kita sukses di rumah, tidak sukses di keluarga, juga nanti ujung-ujungnya apa? Bisa jadi akan berpengaruh terhadap kinerja di perusahaan. Karena stres di rumah dibawa ke kantor. Atau stres kantor dibawa ke rumah. Kebalikannya bisa malah tidak seimbang. Oke, bekerja oke, di rumah oke. Pertanyaannya adalah kesehatan. Apakah kita memperhatikan kesehatan diri kita? Kesehatan itu kesehatan fisik, kesehatan mental. Jangannya bekerja terus lupa olahraga, tidak menyisakan waktu untuk olahraga. Atau misalnya bekerja terus makan tidak seimbang, tidak dijaga, sembrono. Maka ketika titik-titik itu kita langgar, maka akhirnya apa yang terjadi? Akan mengganggu keseimbangan. Begitu keseimbangan terganggu, kenyamanan akan terganggu, kinerja akan terganggu. Jadi pada turun akhirnya juga ya. Betul. Pada akhirnya semua itu satu lingkaran yang harus kita tetap jaga tuh. Proporsinya sesuai dengan proporsinya. Nanti ujung-ujungnya self reward apakah akan ke situ? Yes. Kesuksesan kita membangun keseimbangan akhirnya muncul self reward buat kita dalam bentuk
macam-macam nih. Kalau secara instan, ya jangan-jangan kita membeli sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Secara kesehatan pun itu self reward menurut saya. Kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, senyum kita hari ini self reward buat kita. Jadi tidak mesti berupa fisik, penghargaan dalam bentuk barang, tetapi juga dalam bentuk ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, tidak ada masalah. Hidup sehat tuh salah satu bentuk yang hasil dari keseimbangan yang kita jaga. Kalau saya melihatnya begitu, Mas Riko. Ya apalagi kita kan kantornya di masjid ya Mas, di Masjid Astra gitu ya. Rasanya sepusing-pusingnya pekerjaan gitu ya, asal ini jadi saya ketularan soleh nih gara-gara tadi bawa ayat nih. Selagi kita masih bisa sholat gitu ya dengan nyaman dan bisa menaruh hati kita pada saat itu ya rasanya ya udahlah ya gitu nggak sih Mas, maksudnya ya kerjaan kan ya akan ada terus gitu. Yes. Gitu. Mas, sorry saya masuk lagi ya. Dulu berarti sempat juga megang di acara halal bihalalnya Astra Mas ya, pas awal-awal tahun berapa dulu Mas? Saya tuh pernah, seingat saya 2011 saya jadi ketua umum AGI. Astra Agama Islam. Astra Agama Islam ya, oke. Tapi versi zaman dulu ya, 2011 itu sudah 14 tahun yang lalu ya masalah ya. Itu 2011. Dulu memang halal bentuknya AGI itu, Astra Agama Islam itu halal bihalal, kemudian ada CCIA. Cerdas Cermat masih ada itu masih ada sekarang, zaman dia sampai sekarang masih tetap ada tuh dan ramai sekali ya. Apalagi zaman saya tuh offline ya. Sempat kan masalah online ya, sempat online ya. Jadi halal bihalal Astra, ada CCIA, Cerdas Cermat Islami Astra, kemudian ada juga bagian dari kalau nggak salah tuh ada kurban ya. Idul Kurban tuh masuk dalam rangkaian Astra Agama Islami AGI. Kalau sekarang Masya Allah udah berkembang sedemikian banyak perlombaannya, aktivitasnya. Itu ya sempat dulu jadi ketua umumnya. Karena ya dulu saat ada rapat perisai gitu, pemilihan ketua, Mas Rahmat Handoyo terpilih sebagai ketua umum perisai, saya sekjennya. Ya sudah sekalian, Astra Agama Islami pegang sekjen perisai. Oh ya udah, bismillah lah. Ya berarti sudah, 2011 sempat berarti ada amal jariah Mas juga. Akhirnya sampai sekarang loh Mas gitu, dan bahkan lebih besar gitu, lomba-lombanya makin variatif. Yang lagi rame itu dari teman-teman perusahaan itu ini Mas, Agi itu ngadain challenge untuk bisa jalan kaki itu loh Mas, go walking kita sebutannya. Jadi tiap hari berapa kilo diakumulasi gitu kan, setiap minggu nanti ada juara mingguannya. Nah, itu lumayan seru gitu. Saya alhamdulillah ikut juga tuh. Nah itu kan baru 8 kilometer kalau nggak salah. Gitu ya, ternyata antusias teman-teman di grup Astra untuk memulai hidup sehat rame juga Mas ya. Betul. Gitu. Dan itu saya bersyukur, artinya AGI itu yang diisi itu bukan hanya sekedar sisi spiritual. Spiritual itu aktivitas keislaman. Loh, padahal Islam itu luas. Betul. Termasuk di dalamnya mengisi tentang otak. Jadi kan ada kita akal kita isi, hati kita isi, termasuk badan. Maka bagaimana kalau salah satu hadis riwayat Bukhari, nanti bisa dicari riwayat lebih sahihnya atau lebih lengkapnya itu, badanmu punya hak atasmu. Betul. Matamu punya hak atasmu. Keluargamu punya hak atasmu. Jadi kalau kita bicara itu ya sudah, sebenarnya tugas kita menjaga kesehatan kita. Untuk apa sih kesehatan? Karena orang sering bilang begitu ya. Kenapa harus sehat? Kenapa sih sekarang kan zamannya lari, jalan gitu. Dan saya berharap gini. Saya berharap tuh tujuannya ketika ini tetap kita memurnikan tujuan atau niat ya. Misalnya innamal a'malu binniyat. Nah, niatnya apa nih lakukan aktivitas ini? Apakah memang pertama, apakah sah saya mengejar di AGI ini, mengejar apa ya, istilah podium tertinggi gitu ya, top chart, atau orang bilangnya segala macam ya, yang paling top gitu ya, top chart. Sah-sah saja kalau Anda mau mengejar itu, misalkan nama Anda paling atas. Tapi apakah ada yang lebih dari itu? Nah, rasanya kalau kita itu bagian dari efek samping, silahkan. Tapi kalau toh misalkan mau kita kembalikan lebih dalam, kita tetap menjalankan aktivitas itu sebagai bagian membangun habit. Ketika habit itu terbangun, untuk apa? Untuk ibadah lebih nyaman. Kalau kita sehat itu ibadah nyaman. Boleh nggak sholat dalam kondisi terbaring? Silahkan. Tetapi apakah kita mau sholat dalam terbaring? Kalau kita dalam kondisi sehat, kita pengennya sholat tegak. Kalau kita nanti, insya Allah kan Mas Riko kan pengurus dari umroh dan haji Astra. Kalaupun nanti kita haji dan umroh, itu kan sangat
banyak sekali aktivitas fisik Mas ya. Nah betul. itu. Jadi niatnya apa sih? Bismillah yuk sama-sama kita niatkan aktivitas ini kita lakukan untuk mencapai kesehatan. Itu apa kesehatan? Agar bagian dari menjalankan ibadah lebih nyaman dan lebih nikmat kita beribadah. Kalau kita lakukan itu lillahi ta'ala, insya Allah secara kesehatan kita dapat, niatnya oke, ujungnya kalau misalnya kalau seandainya dapat top chart atau top podium ya alhamdulillah, itu bagian dari eksersis. Bonusnya gitu. Kalau saya melihatnya begitu Mas. Semoga ini juga bagian dari kita ya, ketika panitia pun melaksanakan bukan sekedar ramai, tapi syiarnya tetap jalan, syiar untuk Islam, untuk Astra, dan juga untuk sama-sama mengajak orang pada kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya Mas, di AGI itu kan, di Astra Gema Islam yang tadi kita bicarakan gitu ya, kan memang ujung akhirnya adalah membangun profesional Muslim Astra gitu ya. Nah, di mana salah satu tujuannya juga adalah agar kehidupan seimbang gitu, sehingga tadi selain kalau cikal bakal lagi kan banyak kegiatan yang khusus ruhiyah saja gitu ya. Nah sekarang sudah ada go walkingnya, ada permainan-permainan yang lain yang menyeimbangkan gitu ya. Betul. Tidak hanya ibadah saja tapi aktivitas yang lain juga bisa terpenuhi gitu ya Mas. Bahkan saya dengar tuh mengajak juga kan keluarga-keluarga ya, anak-anak ya untuk join gitu. Betul. Ya. Untuk ada lomba tahfidz kalau nggak salah untuk anak-anak. Itu Masya Allah. Sangat oke sekali itu. Yeah. Oke. Nah Mas, kalau untuk ya itu tadi ya karyawan grup Astra atau karyawan Astra tadi kan memang cukup padat ya. Tipsnya gimana kira-kira Mas untuk seimbang gitu ya dalam bekerja ya, dalam kehidupan lah gitu. Gimana kira-kira Mas? Oke, ini juga menarik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kok tips dan triknya? Yang pertama saya disclaimer begini. Tiap orang tuh punya kondisi yang berbeda. Antara Mas Riko dengan saya, pertama adalah perusahaannya sudah berbeda walaupun sama-sama di Astra. Kemudian ritme hidupnya sudah berbeda. Termasuk juga tempat tinggal dengan kantornya sudah berbeda. Jadi banyak sekali perbedaan. Sehingga apa yang akan saya sampaikan bisa jadi tiap orang penerapannya akan berbeda-beda. Tapi saya akan bicara dari sisi fundamentalnya. Pertama gini, dari sisi time management, saya melihatnya adalah is about life management. Jadi kalau time management adalah about life management. Kenapa saya bilang begitu? Dan life management is about the commitment. Jadi komitmen gini, saya juga seringkali sharing tentang time management. Saya di depan saya selalu bilang begini, time management is about life management is about commitment. Pertanyaannya adalah, Mas Riko pasang alarm nggak? Pasang. Alarm di handphone. Ketika pagi-pagi deh alarm berbunyi, langsung bangun atau sinus? Loh, kita matiin lagi Mas. Betul, matiin lagi betul gak? Pasang berapa kali itu? Atau misalkan ada yang majukan jam. Kita biar majukan telat jam biar nggak telat. Pertanyaannya, Anda sadar nggak jam itu maju? Kalau sadar, santai masih ini. Itu bisa duduk lagi tuh walaupun kita sudah melihat terburu-buru pada awalnya, kaget duduk lagi tuh. Jadi atau misalnya juga terkait dengan kita di awal tahun bikin komitmen. Bikin resolusi. 85% itu gagal resolusi. Kenapa? Komitmen. Sama nih misalkan, time maju saya mau lebih baik time management, saya bikin jadwal. Kalau kita sudah tidak komit dengan jadwal yang kita bikin, sudah selesai itu. Jadi pertama adalah komitmen. Bahwasanya jadwal yang kita bikin adalah jadwal yang harus kita laksanakan karena memang itu penting untuk kita lakukan. Kalau sudah ada jadwalnya, maka ini secara teoritis dulu, nanti baru kita runut nih ke teknikalnya. Kalau sudah kita susun jadwal, hari ini seperti apa dan sebagainya, baru nanti ada skala prioritas. Kalau masuk nih jadwal yang baru, apakah ini kita masukkan ataukah kita seperti apa taruhnya di mana? Adakah yang bisa digeser? Maka itu nanti ada berbagai macam toolsnya. Ada misalkan tools yang di Seven Habit itu kita ada yang penting dan genting. Ada yang penting tapi tidak genting. Nah itu nanti ada kuadrannya tuh. Masuk kuadran keberapa. Kalau bisa supaya kita nggak stres itu masuknya adalah segala sesuatu yang penting itu tidak genting. Artinya kita prepare jauh-jauh hari. Seperti podcast ini misalkan kita ngobrol, kita sudah rencanakan misalkan seminggu yang lalu. Sehingga tidak tergesa-gesa. Jadi itu. Jadi nanti toolsnya ada banyak nih. Misalnya kita atur. Sudah punya komitmen, kita bikin jadwal sehingga kita tidak ada yang namanya list curian atau tidak ada aktivitas yang dadakan gitu ya. Atau bahkan pencuri waktu. Apa pencuri waktu? Lagi asik-asik tiba-tiba ada handphone berbunyi, ada temen ngobrol akhirnya.
tertunda tuh. Karena itu pencuri waktu. Yang berbahaya itu kita sudah susun jadwal, ada pencuri waktu. Itu. Pencuri waktu itu ada yang tidak bisa ditolak, ada yang memang ya iseng saja. Lihat sosial media, scroll. Itu pencuri waktu tanpa kita sadar tuh. Akhirnya apa? Jadwal yang kita susun itu berantakan. Jadi komitmen itu adalah basic dari time management. Karena tools banyak. Sudah kita susun komit dengan itu. Kalaupun nanti ada yang mau masuk, kita masukkan, ada skala prioritas namanya, nanti kita bisa atur. Tetapi lagi-lagi tadi, jangan sampai di tengah-tengah kita terhambat oleh namanya pencuri waktu, apalagi menunda-nunda. Nah itu berbahaya. Jadi bahayanya time management, obstacle-nya, tantangannya itu pencuri waktu dan menunda-nunda. Itu yang paling berbahaya. Kalau toh sesuatu yang urgen harus kita munculkan ya nggak apa-apa. Jadi itu dulu komitmen. Kita punya susun waktu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita punya tools, apapun toolsnya. Kalau sekarang kan di Teams ya, di Microsoft Teams segala macam kan ada semua tuh. Kemudian setelah itu baru ada bikin skala prioritas. Itu yang paling umum seperti itu. Nanti lebih advance lagi sebenarnya ada namanya Pomodoro. Apa tuh Mas? Nah, ini menarik nih. Pomodoro teknik. Pomodoro teknik ini salah satunya dimunculkan oleh ide tentang kalau Pomodoro itu adalah semacam seperti tomat gitu. Waktu yang bentuknya tomat. Saya punya tuh. Jadi kalau di para ibu-ibu yang masak atau koki itu biasa mereka putar tuh. Putar, nanti dia tek menghitung mundur sampai misalkan 25 menit atau berapa. Nah, Pomodoro itu adalah teknik yang digunakan, yang diambil terinspirasi dari timer untuk bikin pizza sih sebenarnya dulu. Jadi misalkan setting 25 menit, ya sudah 25 menit itu untuk masak. Nah, settingnya adalah misalkan kita pakai handphone. Oke, kita fokus 25 menit kita fokus, maka kita pasang tidak boleh ada obstacle apa-apa. Kita ngerjakan di 20 menit kerjaan, setelah 20 menit misalkan alarm berbunyi, ya sudah kita stop dulu istirahat, misalkan 5 menit ke toilet atau jalan atau stretching. Setelah itu kita akan fokus lagi, setelah 5 menit selesai kita fokus lagi 25 menit. Dan itu akan membuat kita menjadi lebih fokus. Jadi benar 25 menit itu kita nggak terdistract. Menurut penelitian, 20 menit yang kita fokuskan itu akan sangat bermanfaat sekian 10% ketimbang kita baru 5 menit lalu terdistract gitu. Begitu pindah, kita masuk ke sini, kita tuh harus kembali seperti meriset, betul, ulang dari awal. Maka itu yang digunakan. Oh, kenapa kok nggak diperpanjang? Rentang waktunya, menurut penelitian adalah orang tuh akan maksimal ketika dia masuk di antara 25 sampai 30 menit. Setelah itu, rentang fokus kita akan berkurang. Maka kenapa perlu istirahat 5 menit? Baru masuk lagi. Itu kalau ada beberapa buku yang lain misalnya ada yang disebut dengan chunky time. Chunky time. Suka Silver Queen ya? Nggak terlalu. Tapi tahu ada chunky bar Silver Queen. Kenapa? Karena Silver Queen besar itu kenapa dibikin kok seperti chunky bar gitu? Potong-potong ya. Karena kalau orang makan Silver Queen yang besar itu sekaligus langsung habis nggak? Nggak habis. Maka dia dibikin adalah kalau lagi iseng potek makan. Kita menikmati setiap potekan gitu, setiap potongan. Nah, chunky bar begitu, menikmati proses bekerja, istilahnya apa? Potongan per potongan. Sehingga ketika itu, fokus, kerjain, ya 5 menit sah mau lihat sosial media, tapi saya berharap cek email kayak gitu ya, cek ada WA enggak gitu. Maka saya kalau misalkan lagi fokus bekerja itu, kadang memang ujung-ujungnya kadang ada WA yang saya telat balas. Tapi kan telat balasnya paling sekitar 15 atau ini kan masih oke gitu ya. Kalau butuh banget ya telepon. Kalau telepon mungkin saya lihat masih aman, saya angkat gitu ya. Jadi kalau benar urgen ya telepon gitu. Hal-hal itu yang selama ini bisa membantu. Jadi toolsnya banyak Mas. Tapi dari sekian banyak tools, maka yang paling penting apa? Komitmen. Kalau tanpa komitmen, mau tools apapun, metode apapun, buyar tuh. Tembus juga ya. Betul, habis juga. Saya ada 3 pertanyaan sebenarnya tadi Mas. Coba satu-satu dulu ya, saya keluarin Mas. Sebenarnya untuk komitmen terhadap komitmen itu sendiri gimana Mas? Kan ya plan lah, kita bisa plan tulis gitu. Cuman untuk stick on plan gitu ya. Itu gimana tuh? Urgensinya kah? Komitmen atas komitmen. Nah, ini yang menarik ini. Bagaimana caranya? Kalau kata sebenarnya ini kalau Sam Walton ya, pendiri Walmart, dia bilang harus konsisten untuk konsisten. Jadi komitmen untuk bagaimana caranya, lagi-lagi panggilannya apa yang calling yang paling besar. Calling paling besar itu apa? Anda mau capai goals apa? Semakin goals Anda besar, maka Anda akan perjuangkan itu.
Misalnya, saya punya komitmen untuk pekerjaan cepat selesai dengan hasil maksimal, dan saya bisa mengerjakan banyak hal dengan maksimal dan punya waktu yang banyak untuk keluarga sehingga saya maksimalkan itu. Nah, kalau kita punya ultimate goal yang kuat, maka akan oke itu. Contoh misalnya, lagi bekerja, kita sejak setting awal misalkan jam 3 lewat sekian asar. Maka ya kita asar gitu. Jadi apa komitmennya? Apapun kerjaan bisa kita tunda. Misalkan begitu. Jadi komitmen akan bisa terpatahkan oleh apa? Oleh calling yang lebih besar. Ketika kita tidak punya cantolan calling yang lebih besar, calling itu maksudnya niat yang lebih besar, maka dia akan tergoyahkan oleh sesuatu yang mendistract. Jadi harus kuat dulu nih. Misalkan teman Mas Riko ngajak, yuk kita main futsal yuk. Kalau Mas Riko sudah punya janji sama istri misalnya, sudah menikah belum? Sudah menikah, mau punya istri. Kira-kira mau ikut ajakan teman atau janji dengan istri? Istri karena prioritas. Nah itu artinya apa? Janji dengan istri tidak terpatahkan oleh komitmen dengan teman atau panggilan dengan teman. Nah, semua itu adalah panggilan tarik-tarikan sih antara satu hal dengan hal yang lain. Jadi apa sih komitmen atas komitmen adalah kita punya istilahnya apa? Ikatan komitmen yang lebih kuat terhadap apa? Kalau punya ikatan komitmen terhadap agama, terhadap nilai keislaman, kemudian kesetiaan, ada orang ngajak selingkuh, kita nggak mau tuh. Karena kita udah pegang komitmen, kita menjaga nilai sama itu. Kalau kita sudah punya komitmen untuk pegang tepat waktu, dan itu adalah komitmennya kuat, maka kita tidak akan tergoyahkan oleh panggilan-panggilan yang lain tuh. Jadi apa yang membuat komitmen atas komitmen adalah niat, calling, panggilan. Itu dia. Yang harus lebih kuat Mas ya untuk jagain komitmennya tadi gitu ya. Betul. Oke, yang berikutnya gini Mas. Kan tantangan fokus tadi distraction tadi Mas ya gitu. Nah, sementara ini gitu ya, distraction yang paling besar itu ya yang kita pegang handphone kita sekarang gitu ya. Baik itu dalam hal bekerja atau misal setelah kerja, setelah di rumah perlu me time nih kayaknya nih, tahu-tahu udah berapa jam berlalu gitu, hilang nggak kerasa gara-gara scrolling media sosial. Nah, ada tips nggak Mas untuk ngatasin sebenarnya memang kita nggak perlu me time gitu, ya udah capek nggak usah gitu, gimana Mas? Oke. Me time ya. Yes. Menarik. Saya punya me time nggak? Punya. Saya punya me time nggak? Punya. Me time saya apa? Nah, tiap orang kira-kira berbeda. Syukurnya alhamdulillah ya. Me time saya adalah saya sukanya baca. Saya suka belajar, saya suka mempelajari hal-hal baru. Jadi misalnya main handphone. Saya main handphone nggak? Main. Sosial media saya main nggak? Tetapi bedanya adalah apa? Saya mencoba untuk dari sekian banyak waktu ini, kira-kira mana yang lebih bermanfaat ketimbang tidak bermanfaat. Sehingga ketika saya misalnya main handphone, kira-kira saya bertanya dulu, hal apa yang mau saya dapatkan dari main handphone? Itu otomatis. Saya bikin namanya anchoring itu dalam hati saya. Saya main handphone nih, apa yang mau saya cari ya? Misalkan scrolling nih. Kalau nanti kalau di offline saya tunjukkan nih, saya Instagram saya itu setiap kali saya melihat sesuatu, saya akan save. Saya akan save untuk misalnya saya save tuh banyak ini ya, banyak tweet banyak ini ya. Ada yang saya save di, kalau saya misalkan saya lagi senang fotografi, misalkan belajar tentang podcast, saya belajar fotografi segala macam, saya save fotografi, saya save buku, saya save self development, saya save manajemen media sosial. Jadi kalau dilihat misalkan sosial media itu saya manfaatkannya untuk apa? Untuk belajar. Menikmati proses belajar melalui sosial media. Jadi pertanyaannya adalah setiap kita melakukan sesuatu, kita bertanya dulu, apakah ini bermanfaat? Goalsnya dulu Mas ya. Betul, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Nah kalau sudah demikian, pilihannya apa? Pilihannya mau ambil jalur istilahnya tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Handphone diciptakan untuk mengujimu. Mau ngambil mana nih yang terbaik dunia akhirat, silahkan, pilihannya ada tangan kita. Dan setan selalu bermain di situ. Jadi pertanyaan setiap melakukan sesuatu, apakah ini bermanfaat buat saya? Apa nilai yang saya dapatkan? Rasanya itu sih. Berarti poin pentingnya adalah ya ini kayaknya memang susah dan harus ditemukan sendiri-sendiri. Maksudnya itu adalah ya kesadaran gitu. Betul. Kesadaran mana yang penting, ini perlu atau enggak, goalsnya megang handphone untuk apa. Kalau enggak ada goalsnya megang handphone, ya udah akan lewat aja tuh waktu gitu ya. Tahu-tahu udah berapa jam gitu ya. Dan segala sesuatu itu pasti akan dimulai dari apa? Dari niat. Dan termasuk ketika
ketika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun misalnya. Aku ciptakan jin dan manusia kata Allah adalah untuk menyembah padaku. Nah, artinya apa? Allah pun memberikan satu ultimatum kepada kita, Anda ciptakan untuk apa? Nah, ketika kita melakukan sesuatu, kalau kita bertanya untuk apa kita main handphone, maka pertanyaannya kita harus jawab, mau jalan apa? Jalan yang baik atau jalan yang buruk? Termasuk begini, Mas Riko kalau ditanya nih, misalkan oleh istri, Mas kenapa sih kamu sibuk-sibuk kerja? Atau oleh anak deh, ini pertanyaan ini paling sering ditanya oleh anak. Ayah kenapa sih harus kerja? Ayah kerja tuh mau apa sih? Nah biasanya kalau Mas Riko ditanya, saya balik nanya lah, sesekali nggak apa-apa kan? Saya nanya gantian. Ditanya oleh anak, Ayah kenapa ayah bekerja? Ini saya pernah ditanya itu dan jawaban saya bareng sama istri punya kesepakatan untuk jawab hal yang sama. Tapi saya mau tahu dulu jawabannya Mas Riko apa? Oke, saya jawab dulu Mas. Jarang-jarang kan pemateri nanya. Kalau nggak cocok kan saya tinggal request di cut aja. Oh iya siap. Ya kalau misalnya anak yang nanya itu, ya buat cari uang. Buat cari uang gitu. Biasanya ya titik di situ sih. Walaupun ya anak-anak pasti protes waktunya kok jarang buat dia dan seterusnya gitu. Paling itu sih Mas. Kalau yang pertanyaan istri ya nanti aja lah ya. Iya siap. Biasanya ya, buat apa ayah bekerja? Cari uang. Paling banyak umum gitu, cari uang. Buat apa sih ayah cari uang? Buat kerja, buat makan kamu, buat sekolah kamu. Biasa begitu kabar umum. Saya kebetulan dapat anak tuh 6 tahun. Baru dapat anak. Pada Allah 6 tahun, alhamdulillah setelah 6 tahun kawin anak. Saya waktu itu bersama istri saya, nanti kalau anak kita nanya, kenapa ya kerja? Itu bahkan sebelum punya anak, saya sudah membayangkan ada pertanyaan itu. Ada manifestasinya ada manifestasi. Kita membayangkan itu. Kita jawabnya apa? Saya bilang pada istri saya, kita jawabnya cari berkah dan ridho Allah. Masya Allah. Kalau kita cari uang, maka yang terjadi apa? Setiap bulan kita dapat transferan di rekening kita. Itu yang terjadi apa? Kita akan merasa kecewa. Saya tahu lah misalkan Mas Riko gajinya 20 koma gitu ya. Tanggal 20 udah koma, kalau saya 12 koma, tanggal 12 saya udah koma gitu ya. Akan selalu begitu gitu. Dan selalu besar pasak di badan tiang. Yang terjadi apa yang terjadi? Kita mengukur secara materi gitu. Dan apakah memang sekarang gini, kalau Anda dikasih gaji misalkan 5 juta, saat ini cukup. Begitu kita naik, lama-kelamaan nanti sudah tidak cukup lagi gitu ya. Bahkan ketika 100 juta, saya pernah dapat cerita ada orang gaji 100 juta per bulan tetap datang ke financial planner bingung gitu. Dia kok uang saya kok cuma sisa 500 ribu. Kenapa? Karena begitu penghasilan naik, kebutuhan naik. Nggak mungkin gaji 100 juta sebulan Anda tiap malam misalkan makan pecel lele di pinggir jalan dan sebagainya pasti dan sebagainya. Karena yang cari adalah uang. Atau misalkan cari ada jabatan. Anda sampai kapan bisa menjabat jabatan direktur atau presiden direktur atau seperti apalah. Ada masanya gitu. Tapi ada satu hal yang sering kali kita lupakan, bahwasanya keberkahan. Berkah. Berkah itu apa? Berkah itu, kalau kita bilang, apa itu berkah? Ziyadatul khair. Jadi apa itu berkah? Salah satu ulama menerjemahkan ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Contoh, sama-sama punya uang 5 juta. Gajinya 5 juta. Ada yang beli handphonenya dibeli, itu bisa tahan sampai 5 tahun. Tapi ada yang baru 6 bulan, rusak gitu. Padahal sama-sama mengeluarkan sama. Jadi bisa jadi adalah, atau misalkan yang satu karena tidak berkah sering sakit dan macam-macam tuh. Tantangannya banyak seperti, atau digunakan untuk sesuatu yang tidak baik gitu. Pada akhirnya mungkin akan seperti itu. Jadi ketika keberkahan itu muncul, apapun yang kita dapatkan akan berujung pada apa? Ridho Allah. Kebaikan. Ujungnya apa? Kebaikan. Kalau apa yang kita hasilkan ternyata dari cara yang salah, atau kita hanya berharap sesuatu itu, maka nanti akan kerasa tuh panggilannya, misalkan kok tiba anak saya kok bandel mulu nih, padahal gitu segala macam. Jangan-jangan ada keberkahan yang kurang atau yang hilang dari rezeki yang kita dapatkan. Jangan-jangan banyak yang belum, istilahnya belum bersih-bersih amat lah dari sisi apa. Nah, saya pada istri saya seperti itu waktu itu sepakatan, dan sampai sekarang kalau tanya ayah bekerja untuk apa, dan itu muncul saya bilang searching berkah and ridha Allah. Dan itu sampai sekarang tema itu. Bahkan suatu saat I'm sorry Salman, I'm very busy. Jawaban saya apa? Busy is very good for you ayah. Later than you not have job misalkan seperti itu. Nah, jadi hal-hal itu penting buat kita menanamkan itu di keluarga kita, agar circle pekerjaan kita juga ikut menular ke mereka. Mereka mempunyai pengertian yang sama.
Dan ketika kita berada di rumah, andaikan aku punya banyak waktu. Seringkali orang akhirnya udah pulang cepat, sampai rumah biar cepat. Pertanyaannya, di rumah ngapain tuh? Ya. Jangan-jangan main handphone. Yang ada bersama, cuma tidak ada kebersamaan. Ya. Nah, pada akhirnya ini klise sih. Tapi perlu kita selalu evaluasi, termasuk diri saya. Jangan-jangan keberadaan kita di rumah, kualitinya kurang. Bukan masalah kuantiti apapun. Bekerja ada yang bisa 5 jam baru selesai, ada yang 2 jam selesai, padahal kan kuantitinya berbeda dengan kualitinya. Rasanya begitu. Jadi yuk sama-sama kita kembalikan ke hal tersebut sih. Itu Mas Riko. Mantap ini. Sedikit saya agak kayak kena juga sih Mas. sama kita evaluasi bersama. Ya, memang prosesnya di situ ya, untuk pembelajaran juga buat saya gitu ya. Oke, Mas. Tadi kita udah singgung masalah tentang keberkahan gitu ya, walaupun saya ada pertanyaan rada nakal sebenarnya tentang keberkahan, tapi tadi dulu ya, saya sambil filter juga takut ini soalnya gitu. Jadi saya lanjut ke pertanyaan aja Mas. Sebenarnya kalau kita hubungkan keberkahan dengan work balance tadi ya, work life balance tadi, gimana Mas? Oke, ini menarik. Bagaimana keberkahan dengan work life balance? Yang paling saya takutkan gini, dalam bekerja itu adalah istidroj. Istidroj itu kita berhasil mencapai satu titik tertentu dari hanya sisi material. Kita harta dapat, jabatan dapat, tapi yang tidak dapat adalah keberkahan. Keberkahan itu apa? Adalah misalnya salah satu, kalau kita alat ukurnya adalah yang paling sederhana orang terlihat, misalkan adalah bagaimana dengan hubungan dengan keluarga. Bagaimana kenyamanan kita dengan teman-teman semua. Bagaimana kehidupan sosial kita, sudahkah kita berkontribusi. Termasuk yang paling susah adalah kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa. Jadi bagaimana menjaga work-life balance adalah, kalau kita masuk ke dalam definisi yang paling umum atau pengertian yang paling umum adalah keseimbangan antara kita bekerja, kita bersama dengan keluarga atau membangun development, family development, kemudian bagaimana kita mengatur waktu untuk kedekatan dengan Yang Maha Kuasa, beribadah, kemudian termasuk adalah dengan komunitas sosial. Kalau kita bicara ayat apapun, pasti akan bicaranya setelah ayat ibadah, pasti ada ayat secara sosial. Aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu muncul seperti itu, diimbangi dua hal itu. Termasuk ketika bekerja, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gitu kan, cari akhirat, jangan lupa juga duniamu. Selalu ada keseimbangan itu. Nah, keberkahan itu adalah ketika kita bekerja, dasar bekerja kita adalah berdasarkan niat ibadah. Maka apa yang kita dapat? Kita dunia dapat, akhirat kita akan dapat. Apalagi jabatan kita akan dapat, kedekatan dengan orang sekitar kita dapat, karena kita bekerja dengan apa? Dengan dasar value yang baik gitu. Value yang baik itu apa? Misalkan Astra dalam value-nya misalkan menghargai individu. Kita tidak mungkin tuh jadi atasan yang semena-mena. Jadi kalau kita bicara pemimpin yang berkah adalah pemimpin yang ketika bekerja dia tidak semena-mena. Begitu semena-mena, semaunya saja, tidak menghargai, misalkan tidak memberikan apresiasi, kemudian bekerja tanpa didukung oleh integritas yang kuat, fundamennya pasti akan hancur. Maka pemimpin yang berkah adalah pemimpin yang menjaga value. Karyawan yang bekerja dengan berkah adalah karyawan yang menjaga kualitas bekerja plus diniatkan dengan baik dan juga menjaga fundamental saat bekerja, kejujuran, kebaikan dengan kualitas yang terbaik, mau selalu belajar. Nah, kalau itu semua digabungkan, maka akan jadi sebuah work-life balance secara bekerja sempurna, secara keluarga sempurna, hubungan dengan orang lain sempurna, tidak adanya konflik yang kita buat karena diri kita yang menjadi penyebab konflik. Kan seringkali begitu. Kita stres karena kitanya memang juga tidak oke secara pribadi. Belum beres dengan diri kita. Yang terjadi apa? Kita semena-mena. Jadi kalau itu muncul, maka kita akan jadi karyawan yang bertanggung jawab. Karyawan bertanggung jawab itu apa? Bertanggung jawab atas tugas, bertanggung jawab atas peran kita sebagai keluarga. Di Astra itu malah saya belum pernah mendapati di Astra orang mau izin karena anaknya sakit dilarang gitu. Minimal berpengalaman saya. Artinya apa? Astra perusahaan yang menghargai atas keberkahan itu. Work-life balance dihargai. Hak-hak atas cuti, hak-hak atas karyawan yang membutuhkan
untuk izin apapun, berusaha untuk dipenuhi sebaik mungkin. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang Astra pun bisa tetap berdiri dengan berbagai macam gempuran karena menjaga perusahaan ini dengan value yang baik, menularkan ke karyawan dengan value yang baik, memberikan ruang untuk karyawan berinteraksi secara spiritual, sehingga semuanya lengkap tuh. Keberkahan itu berkah secara lingkungan, berkah secara tempat bekerja, berkah secara sistem yang dibikin, berkah yang dibikin di insert gitu ya melalui aktivitasnya ke karyawan. Jadi kelengkapan sempurnaan itu melengkapi semuanya. Jadi kalau hanya sekedar berkah Anda sebagai karyawan atau kita tidak didukung oleh pemimpin yang berkah, karena pemimpin yang berkah ini tidak didukung oleh value yang berkah, ribet. Nah, syukurnya alhamdulillah Astra didirikan dengan apa? Komitmen yang oke sejak awal, value yang oke sejak awal, sehingga kita bekerja di sini enaknya adalah kita tuh dalam komunitas berkah gitu, sehingga kita tidak susah untuk menjadi karyawan yang berkah. Syukurnya demikian menurut saya. Itulah kenapa, mohon maaf nih misalnya, kita mau bekerja dengan berkah gitu ya, mau bekerja dengan baik, integritas, jujur. Kalau sekeliling kita tidak jujur, atasan kita minta kita untuk tidak jujur, atasan kita meminta kita untuk menabrak value. Yang terjadi apa? Kita ada satu kegalauan dalam diri kita. Nah, sudah demikian pasti akan terjadi apa? Wah, galau luar biasa tuh, gejolak. Saya terima perintah atasan saya atau enggak nih? Dan itu banyak terjadi di tempat lain misalnya. Syukur alhamdulillah tempat saya, minimal tempat saya bekerja, saya tidak pernah mendapatkan itu. Sehingga kenyamanan itu tidak pernah terganggu. Karena perusahaan bekerja dengan value, pimpinan menjalankan value, karyawan didorong untuk menjalankan value. Selesai itu, kita hidup dalam satu value yang sama. Alhamdulillah akhirnya itu membuat perusahaan kita berkah. Itu Mas rasanya. Kok bisa ya Mas, sebenarnya berkah itu kan nggak kelihatan Mas ya. Tapi kok bisa seberpengaruh itu gitu, baik untuk orangnya yang menjalani gitu ya, dan juga perasaan damai, tentram gitu. Kok bisa ya? Kenapa ya Mas? Iya. Ada satu hal yang menurut saya jarang orang perhatikan. Bahwasannya hidup itu bukan hanya tentang fisik. Fisik itu dipenuhi dengan apa? Makan misalnya. Makan fisik. Tetapi ada hal yang lebih besar daripada itu. Apa? Unsur-unsur yang ada di dalamnya. Unsur rohaninya, unsur spiritualnya, unsur emosionalnya. Dan itu adalah konsep keberkahan. Keberkahan itu bukan hanya sisi yang fisikal, material, tapi non material. Bukan hanya terkait dengan quantity, tapi quality. Nah, sama seperti air putih. Ketika air putihnya memang benar-benar berkah, misalnya air zam-zam penuh dengan keberkahan, sama nggak nilainya atau manfaatnya dengan air putih yang biasa? Kan berbeda. Walaupun sama-sama putih tuh, rasanya mungkin hampir sama. Jadi tetap ada unsur-unsur kandungan di dalam. Makan pun sama kan, bukannya masalah banyak, tapi apakah sehat atau tidak sehat. Nah, saya melihat keberkahan itu adalah tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Kenapa bisa dirasakan? Karena unsurnya yang melengkapi dalamnya tidak terlihat itu adalah sesuatu yang memang baik. Kira-kira seperti itu. Sehingga kenapa sih kok orang ada istilahnya kok air zam-zam ini bisa demikian? Karena penuh dengan unsur-unsur yang baik. Kalau Profesor Masir Emoto bahkan kalau ketika meneliti kandungan air sudah sampai meneliti ke dalamnya, itu dalam level penelitian ilmiah pada akhirnya bisa terbuktikan, walaupun tidak semua hal saat ini bisa diungkap dengan ilmiah. Tapi saya merasakan itu adalah bagian yang mestinya kita sudah sadari. Kira-kira begitu. Sehingga sama seperti kita sholat, ngapain kita sholat kan juga tidak terlihat gitu. Nah, atau sesuatu yang beyond gitu. Nah, sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari sebuah harapan dan mimpi yang besar. Sama ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, siapa yang mau ibadah saat itu? Ketika itu Allah merintahkan serulah orang untuk beribadat, untuk sholat. Lalu mempertanyakan saat itu kan akhirnya ya pada akhirnya tugas Nabi Ibrahim hanya menyeru. Allah akan melancarkan seruan tersebut dan menyebarkan ke seluruh dunia. Jadi kita menjalankan, kita tuh nggak usah berpikir sesuatu yang besar sekali, dalam arti kalau nggak besar kita jalankan porsi kita dengan sebaik-baiknya, diniatkan dengan ibadah, biar Allah yang menilai apakah ini layak untuk diberikan reward oleh Allah, reward dunia dan akhiratnya kan Allah yang akan menilai. Cukup nggak buat kita atau kita layak nggak untuk mendapatkan hal tersebut.
Dan kadang seringkali begini Mas, ini menurut pendapat dan keyakinan saya adalah Allah itu akan memberikan pada kita sesuai dengan kemampuan kita dan tidak akan melebihi kadarnya kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan hambanya. Harta, kenikmatan, jabatan juga ujian. Itu yang sering kali kita lupakan. Jangan-jangan misalkan Mas Riko tiba-tiba diangkat jadi direktur, tiba-tiba merasa pongah, akhirnya asik dengan kehidupan sebagai seorang direksi, sibuk akhirnya yang dulu rajin sholat, kemudian tidak sholat. Istidraj itu tadi Mas ya. Itu hati-hati itu. Istidraj itu agak sedikit susah kita rasakan atau susah kita sadari dan akhirnya bisa menjadi yang ngeblurkan dari sisi barokah itu gitu. Kira-kira itu Mas. Gue barokah kok buktinya gue dikasih banyak sekali rizki gitu. Loh, apakah rizki itu ujian, reward atas ketakwaan atau jangan-jangan seperti apa buat kita gitu. Itu yang harus kita selalu renungi. Nah, itulah kenapa ada sholat 5 waktu. Saya pernah menulis suatu saat di majalah apa namanya, ketika saya sekolah dulu, itu sholat dan dimensi waktu. Itu ada ukurannya semua tuh. Ada time management yang sangat rigid antara sholat dengan aktivitas keseharian kita. Itu menarik. Langsung kita dampaknya gitu ya Mas. Dampak dan secara keseluruhan. Contoh misalkan gini, habis sholat subuh, kita suruh sholat subuh. Artinya apa? Bangun tidur, kita disuruh untuk sholat. Artinya apa? Ketika kita mulai hari dengan apa? Dengan sholat pada Allah. Sholat itu apa? Mengingatkan kita untuk apa kita hidup, dan kita diingatkan kita mulai hidup dengan menyebut nama Allah. Setelah itu apakah ada ini walaupun ini kajiannya kan bisa jadi ini, tapi apakah ada sholat ba'da subuh? Nggak ada kan? Tidak ada. Artinya apa? Kalau dalam konsep manajerial nih, penerjemahan bebas saya saat saya tulis itu adalah kita secara tidak sadar kita disuruh untuk apa? Untuk segera bergegas, beraktivitas. Jadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, kita suruh mengingat tentang akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, segeralah gitu. Kira-kira begitu. Segera cari apa namanya rizki, bergegas kita siapkan diri untuk ini. Lalu kemudian di zuhur itu hektik. Udah saat manusia berada pada puncak-puncaknya kelelahan. Disuruh untuk istirahat, tapi sebelum istirahat sholat dulu. Jangan sholat dulu. Wala tansa itu ya. La ghafla, jangan lalai. La tansa, jangan lupa. Sholat gitu. Begitu. Kenapa asar? Asar itu kalau dalam pergantian shift kan itu biasanya kalau di pabrik atau itu kan pergantian shift kan, saat pergantian shift jam 3 gitu ya, shift kedua gitu. Lalu untuk apa? Untuk evaluasi. Sebelum kita selesai menutup hari, evaluasi dulu tuh. Sebelum kita pulang 4:30 atau jam 5. Jadi evaluasi itu sebelum kita menutup hari, dan dalam konsep bekerja di siang hari ada kita diberikan waktu untuk evaluasi di asar itu. Gitu ya. Kemudian di maghrib kita menyesali semua atau mengevaluasi diri untuk setelah selesai semua, ya Allah sudah selesai semua, saya tadi udah evaluasi, ini sudah ditutup, saya mohon ampun atasmu atas segala kesalahanku. Itu di maghrib. Isya menutup hari. Jadi saya dulu kaitannya sederhananya begitu. Sangat terkait dengan dunia kerja gitu. Jadi misalnya setiap kita misalkan di Indonesia, syukur alhamdulillah diberikan peluang untuk itu, dan hampir semua sama, dan semua perusahaan rasanya tidak ada yang melarang orang untuk sholat gitu. Untuk di Indonesia minimal seperti itu yang saya tahu. Apalagi di Astra gitu. Kita berikan ruang untuk itu. Tidak hanya diberikan ruang untuk ibadah, bahkan ruang untuk tumbuh juga Mas. Betul. Ya dalam beribadah gitu. Oke. Mas, ini menarik banget nih bahasan kita. Sebenarnya hal mendasar tapi harus kita reminder lagi khususnya untuk diri kita gitu Mas ya, gitu ya, tentang komitmen, tentang kesadaran mana yang perlu dan tidak perlu gitu. Oke. Sudah hampir di penghujung sesi nih Mas gitu. Sebelum kita tutup, boleh nggak Mas dikasih pesan, ini kan para pendengar kita nih, podcast itu adalah Marbot, makanya saya pakai kaos Marbot hari ini gitu ya, karena memang pendengarnya para Marbot di grup Asra atau profesional muslim Asra. Apa pesan-pesan yang bisa dikasih Mas ke sini boleh? Oh baik, untuk pesan terakhir, sebenarnya pesan ini khusus untuk saya. Ya, pesannya khusus untuk saya mengingatkan diri saya sendiri, kemudian saya menasihati diri sendiri. Syukur alhamdulillah ketika saya sadar dan ikut sama-sama kita menyadari bersama. Saya untuk menutup kali ini saya teringat dengan pesan dari guru saya.
pesan dari ustadz saya saat itu. Beliau ketika saya izin waktu itu selesai sekolah, saya minta doanya, lalu beliau bilang begini, Tif, carilah lahan pengabdianmu. Dan insya Allah lahan penghidupanmu akan mengikutimu. Karena hidup itu ada dua, lahan pengabdian, lahan penghidupan. Lahan penghidupan, kamu cari apa? Hidup itu kan terbatas. Kita makan pun terbatas. Maka carilah lahan pengabdian, kemudian cari lahan penghidupanmu. Dan syukur alhamdulillah kalau kamu bisa menemukan lahan pengabdian dan lahan penghidupanmu itu bisa seimbang. Jadi itu yang harus kita jaga adalah sama-sama yuk sama-sama Latif, tolong sadarilah hai Latif bahwasannya hidupmu adalah untuk beribadah. Niatkan saat apapun yang kita lakukan adalah ibadah. Maka kalau kita niatkan untuk beribadah, setiap bensin yang kita keluarkan dari motor kita atau dari mobil kita, setiap bayar tol atau setiap kali langkah kita, insya Allah akan dicatat sebagai bagian dari ibadah. Dan kalau saja kita sadari itu, maka kita akan setiap bekerja kita mengetik segala macam yang kita lakukan, maka itu semua akan menjadi bagian dari ladang ibadah kita. Tanpa sadari, ladang ibadah yang kita lakukan itu menjadi lahan penghidupan buat kita semua. Dan bagaimana tetap eksis sebagai seorang profesional Astra, maka ada dua hal yang harus kita pertahankan selain tadi terkait dengan lahan pengabdian, lahan penghidupan. Agar selalu kita eksis dan berkarya dengan baik, maka ada dua yang kita pertahankan, itu apa? Kompetensi dengan karakter. Kompetensi apa? Belajar terus. Belajar itu nggak mesti sekolah memang. Walaupun saat ini saya sudah S1, saya sudah S2, saya sudah S3, alhamdulillah. Tetapi betul bahwasanya Anda boleh belajar dimanapun. Kita mungkin dijatah oleh perusahaan untuk training segala macam, ada jatahnya atau ada waktunya. Kalaupun perusahaan belum saatnya memberikan kita jatah training, minimal kita punya budget sendiri untuk belajar. Ada yang gratis, tonton YouTube segala macam. Ada juga yang kita berbayar, luangkan, beli buku dan sebagainya. Tapi jangan pernah berhenti belajar. Karena kalau kita terus mengembangkan kompetensi kita yang relevan dengan kebutuhan zaman, maka kita akan tetap eksis dan bisa tetap menjadi profesional. Dan diimbangi oleh apa? Kalau tadi saya bicara yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah karakter. Karakter itu apa? Jaga value. Value yang diajarkan oleh Islam kita pegang erat. Value yang dipegang teguh oleh perusahaan, value-value terkait dengan integritas dan lain sebagainya kita jaga. Dan juga termasuk value-value lain tuh yang sangat luhur kita jaga. Jadi kalau saja kita menjaga kompetensi kita, menjaga karakter kita sebaik mungkin dan relevankan dengan kebutuhan zaman, insya Allah kita akan tetap eksis menjadi profesional muslim Astra yang berkualitas. Lahan penghidupan, lahan pengabdian, jaga terus kompetensi dan karakter yang relevan dengan tuntutan zaman, insya Allah kita akan eksis. Demikian, terima kasih. Mantap sekali, lengkap untuk semangat terus belajar Mas ya. Insya Allah, amin, sama-sama. Semoga nasihat buat saya bermanfaat juga buat teman-teman. Siap. Rasanya itu Mas Latif untuk podcast kita kali ini ya. Jangan lupa juga saksikan podcast kita yang lain di YouTube kita @Astra, oke. Dan juga follow juga sosial media kita dengan channel yang sama @YAA_Astra. Sekali lagi terima kasih Mas Latif. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.